الطاعة التي أمره الله تعالى بفعلها ولا أي شيء المعصية التي نهاه الله عن ارتكابها ولا يخرج عن ظلمات الجهل إلا بنور العلم إلى آخر ما قال. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya salam penghormatan saya sampaikan kepada para ustadzah, wabil khusus guru kita Ustadzah Umanah Sohibul Bait, begitu pula putra beliau Ustadz Farabi, dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirat muslimat, akhwat, ibu-ibu jamaah pengajian bulanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan berkat majelis ilmu yang penuh keberkahan ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Sehat zahir, sehat batin. Yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya. Allah berkahi rezekinya. Allah bahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita melanjutkan pembahasan yang pertama kitab Al-Manhajus Sawi, baru nanti yang kedua seperti biasa Al-Ajwibah Al-Ghaliyah. Ya, di sini melanjutkan masih bicara soal ilmu. Kata Syekhna Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, halaman 78 Ustaz. Yang punya kitab halaman 78 Manhajus Sawi. Manhajus Sawi. Kalau ini kedua nanti. Kalau ini yang kedua. Nah, ada dua kitab kan sahabat ngaji. Nah, pengarangnya sama-sama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Masih hidup orang itu. Benar-benar beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau salah satu sisa-sisa ulama salaf di zaman sekarang yang hidupnya nggak ngurusin dunia, cuma antara beliau sama Allah. Salah satu guru dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Naam, Habib Zain mengatakan, kama annal jahla ra'su kulli syarr wa aslu jami'il baliyat, kama ya li'anna al-ilma asasul ibadat wa manba'ul khairat, kama annal jahla ra'su kulli syarr wa aslu jami'il baliyat. Kita di pertemuan yang lalu sudah berbicara panjang lebar tentang keistimewaan ilmu. Kenapa ilmu begitu istimewa? Karena ilmu itu dasar pondasi dari semua ibadat. Waman baul khairat, dan sumbernya kebaikan. Sumber kebaikan itu bermula dari ilmu. Sebaliknya, kamaan al jahla, kalau ilmu adalah sumber kebaikan, pondasi daripada segala macam ibadah. Sebaliknya, al-jahl, kebodohan itu ra'su kulli syarr, pongkol segala keburukan. Wa aslu jami'il baliyat, asal usul dasar dari segala macam bala. Segala macam bala, musibah, segala yang terjadi ini jungkir balik sumbernya gara-gara kebodohan. Makanya Imam Al-Haddad sampai mengatakan, nabagala sayyidina Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, al-jahlu aslu kulli syarr wa mansya'u kulli darar. Kebodohan itu adalah asal usul dari segala keburukan dan sebab segala kemudaratan. Gara-gara awal mulanya bodoh, kagak paham, kagak ngerti. Bahaya, saudara, bahaya. Kayak sekarang nih lagi rame nih, ya masalah Az-Zaitun. Betul nggak Bu? Itu pimpinannya, siapa? Panji Kutilang nih, Gumilang, Panji Gumilang itu. Macem-macem bikin tingkah. Macam-macam bikin tingkah. Apa dia katakan? Ya katanya yang rame masalah salam Yahudi, yang rame itu. Sebenarnya dari diantara sekian banyak keparahan, yang nomor satu yang paling parah signifikan itu
Dia mengatakan Al-Quran itu memang wahyu, tapi redaksinya, kata-katanya itu ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Bahaya banget itu tuh. Bahkan santri-santrinya diajarin, Bu, kalau mau lagi khutbah apa, wah bukan 1-2, kalau 1-2 mungkin kepleset. Ini saban khutbah setiap Jumat, rekamannya banyak, sabrak-abrak. Santri-santrinya diajarin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Rasulullah berkata di dalam Al-Quran. Kebelinger apa kagak tuh? Ini bahaya, ini kebodohan yang begini nih. Kata dia Al-Quran itu wahyunya dari Allah, tapi kata-katanya dari Nabi Muhammad, kata dia. Terus bedanya sama hadis apaan? Hadis itu kan juga Rasulullah SAW wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu kalau ngomong nggak dari hawa nafsunya, bukan dari pikirannya, tapi Rasulullah kalau berbicara dari wahyu. Termasuk hadis itu substansinya, sumbernya dari wahyu. Baik hadis yang bukan qudsi, hadis perkataan Rasulullah, atau hadis qudsi fima yarwihi an rabbih, yang Allah Subhanahu wa taala riwayatkan dari Tuhannya. Telah berkata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, bukan Al-Qur'an. Nah, itu redaksinya dari Nabi. Sumbernya dari wahyu. Tapi kalau Al-Qur'an itu dari alif sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wahyu sumbernya, redaksinya pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu talaki, nerima dari malaikat Jibril. Dan Nabi membaca sebagaimana diturunkan, kama unzil. Tahu-tahu ada Panji Kutilang datang, saudara. Ngomong Al-Quran wahyu, tapi kata-katanya dari Nabi. Kenapa yang begini bisa keluar kata-kata seperti ini? Sumbernya kebodohan. Jelas atau tidak? Belum lagi Masya Allah ya, apa namanya, sholat direnggang-renggangin. Sebenarnya saya simpel, bukan alasan dia sholat direnggang-renggangin gara-gara mahamin hadis tafassahu fil majalis, katanya. Renggangkanlah majelisnya kalau ada orang datang, ya, katanya. Jadi direnggang-renggangin. Sebenarnya simpel, kalau menurut saya alasannya bukan itu akal-akalan aja. Karena alasannya masjidnya gede, lebarnya 99 kali 99 meter itu masjidnya. Udah segede-gedenya, muridnya kagak banyak. Kalau duduknya rapat-rapat tuh masjid kopong, udah kayak dengkul, saudara. Makanya direnggang-renggangin biar kelihatan ramai. Itu aja kalau menurut saya. Bener apa kagak? Alasan aja itu, mahamin tafassahu fil majalis. Tapi lagi-lagi muridnya nurut, sumbernya karena kebodohan. Asulul balak, sebab segala keburukan kebodohan. Azan, katanya, azannya ngadep ke jamaah. Nah, azan nggak ngadep ke masjid, nggak ngadep ke kiblat, makruh. Sunnahnya ngadep ke kiblat. Nggak wajib ngadep kiblat, tapi ini ngadep ke jamaah. Udah gitu, hayya 'alas shalah, tangannya kayak baca puisi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allah. Lu masa mau demo toh? Lagi-lagi yang model seperti ini sumbernya kebodohan. Saya nggak heran ada orang ngaco-ngacoan, saya nggak heran. Yang saya heran udah ketahuan Al-Zaitun dari awal tahun 2000-an udah terkenal ngaco, tapi masih ada yang mondokin anaknya di situ. Udah kayak nggak ada pondok pesantren Baitul Izzah Amanah, sudah. Promo. Biaya dipotong pajak lagi. Jelas ya? Nah, kenapa segala ini terjadi? Sumbernya kebodohan. Karena nggak ngerti, karena bodoh. Jelas atau tidak? Masalah, Bu. Ini kalau al-jahl aslu kulli syarr. Kebodohan ini sumber segala musibah. Ini belum lama lagi nih ada muncul pesantren muncul ngaco-ngacoan juga. Ya, perempuan boleh jadi imam, lakinya jadi makmum. Nah, kemudian apa namanya, sholatnya boleh dirapel.
Tahu dirapel? Jadi sholat isyaknya kan semalam 4 rakaat. Ya kalau 40 rakaat berarti 10 malam. Ya kalau 30 malam berarti 120 rakaat. Sholatnya dirapel di awal waktu, Bu. Langsung sholat isya 120 rakaat biar sebulan libur sholat isyanya. Ini benar nih, saya bukan ngada-ngada. Ini ada. Ini lagi-lagi nih musibah begini terjadi gara-gara jahal, kebodohan. Dan anehnya lagi, pondok udah begitu masih ada yang masukin anaknya ke pondok begitu. Udah kayak nggak ada pesantren Betul Zaman. Dua kali. Jangan ditepuk tanganin, ya ditepuk tanganin monyet biasanya. Jelas atau tidak? Jadi bodoh ini sumber segala musibah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah Allah selamatkan kita dari penyakit yang namanya bodoh. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Sumber segala musibah. Kebodohan ini sumber segala musibah. Allah wa huwa wa akhiruh dakhilun. Orang yang bodoh dan kebodohan itu sendiri dan orang-orang yang bodoh masuk di dalam kategori sabdanya Nabi SAW. Kata beliau, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Ya, dunia itu kata Rasulullah SAW mal'unah, dilaknat. Maksudnya dilaknat, dijauhi dari rahmatnya Allah. Laknat itu tarat min rahmatillah. Dilaknat, dunia itu terlaknat kata Nabi, dijauhi dari rahmatnya Allah. Maksudnya di sini dunia yang pure, yang nggak digunakan untuk kepentingan akhirat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat jauh dari rahmat Allah apa yang ada di dalamnya. Kecuali kata Nabi illa dzikrullah, zikir kepada Allah. Kita duduk nih dari tadi ya jam 9 nunggu ustadz lama jadi zikirnya panjang. Amin ya Allah. Itu rahmat turun semuanya. Berkah hidup kita. Amin. Hati tenang. Alhamdulillah. Makanya kalau saya telat mesti bersyukur. Jadi zikirnya panjang. Ya, alhamdulillah. Bisa aja alasannya dah Ustaz. Wa aliman kata Rasulullah, yang nggak terlaknat kecuali orang yang berilmu. Masya Allah, berzikir ngaji lagi. Alhamdulillah. Wa muta'alliman, dan yang belajar ilmu. Nah kata Imam Al-Haddad, kalau yang tidak terlaknat hanya zikrullah, yang berilmu dan yang belajar ilmu, yang berkaitan dengan ilmu, hanya ini yang didekati pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, na'udzubillah min dzalik, berarti yang namanya kebodohan itu dan orang-orang yang bodoh yang nggak mau belajar, yang nggak mau belajar ilmu agamanya, berarti na'udzubillah dijauhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, la aduwa a'da minal jahl. Musuh kita yang paling parah, musuh yang sebenarnya itu adalah kebodohan. La aduwa a'da minal jahl. Kalau terjemah pakai bahasa Betawinya, kagak ada musuh yang lebih bebuyutan daripada kebodohan, saudara. Itu musuh bebuyutan banget tuh. Nggak ada musuh yang lebih bebuyutan kecuali kebodohan. Wal mar'u aduwwu ma jahil. Seseorang itu adalah musuh atas apa yang tidak diketahuinya. Musuh atas apa yang tidak diketahuinya. Itu seseorang. Ya, kalau ada musuh di depan kita, musuh pintar, kadang-kadang itu bikin kita malah jadi pintar. Kalau musuh kita pintar di depan kita, itu memicu kita buat jadi pintar. Kadang-kadang masih lebih bagus. Tapi musuh yang paling bahaya kebodohan yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita terlena dengan diri kita sendiri, padahal bodoh, kagak ngerti. Makanya kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nggak ada musuh yang lebih bodoh, yang lebih bahaya daripada kebodohan. Dan seseorang itu wal mar'u aduwwu ma jahila. Seseorang itu aduwwu ma jahila, musuh terhadap apa yang tidak dia ketahuinya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kayak belakangan ini ada yang lagi rame, ngoceh rame-rame. Wah, itu habaib tuh nasabnya nggak bersambung ke Nabi SAW tuh. Itu ngaku-ngaku doang tuh habib tuh katanya tuh. Kenapa dia seperti ini? Karena kagak ngerti, karena kagak paham, kesian.
Nah, kami dari habaibnya sendiri diajarkan untuk nggak membanggakan nasab. Saya dulu Bu, dari kecil sama bapak sama ayah saya almarhum rahimahullah rahmatullah benar. Walaupun ayah saya bukan ulama, ayah saya bukan ahli ilmu, ayah saya nggak mondok, tapi ayah saya cinta ilmu, cinta semua orang yang berilmu. Saya dari kecil ditenteng-tenteng ke majelis ilmu. Mungkin berkah itu saya sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tuntun saya bisa ngajar, bisa apa. Berkahnya dulu masih kecil abah saya nenteng-nenteng saya ke majelis ilmu, saudara. Dari situ timbul kecintaan kepada ilmu, akhirnya masuk ke pondok pesantren, akhirnya melanjutkan belajar. Awal mulanya berkat tentengan orang tua itu awal mulanya itu. Nah, tapi ayah saya walaupun bukan ulama, ayah saya bilang begini, Syekh Hanif, ya, jangan ente bangga nasab mulia. Jangan ente bangga. Jangan. Ya, ente biar kate nasab mulia, tapi amal jelek masuk nerakanya duluan, kata abah. Abah saya kenceng Bu, agak main-main abah saya. Nasab mulia, mulia nasab orang-orang tua kita orang-orang soleh. Terus amal kita jelek, maksiat, lebih cepat masuk nerakanya. Bapak-bapaknya bayi-bayi semua, lah dia bengi sendirian. Lebih cepat masuk nerakanya, kata abah saya. Tapi kalau nasab mulia, amal baik, derajatnya naiknya lebih cepat, kata abah saya. Kita nggak diajarin habaib nih, kita khususnya saya dari kecil sama orang-orang tua saya nggak diajarin sama sekali buat ngebangga-banggain nasab. Tapi nggak boleh juga kita menafikan apa yang sudah ada, nggak boleh. Nah ini ada orang-orang yang wah ngoceh rame-rame gara-gara baru ada satu orang baru muncul, tahu-tahu ikut-ikutan ngoceh, oh iya benar tuh nggak nyambung tuh rasa habaib. Padahal ulama-ulama dulu Imam Ibn Hajar, gurunya pengarang Fathul Mu'in, bilang nyambung. As-Sakhawi ulama besar murid Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan nyambung. Murtadha Az-Zabidi Syarah Ihya Ulumuddin mengatakan nyambung. Ulama-ulama besar yang mengatakan, luar biasa saudara. Lebih dari 60 kitab yang nyatakan nyambung. Tahu-tahu ada orang muncul satu bilang nggak nyambung. Saya menemukan penelitian luar biasa, ternyata habaib nasabnya nggak nyambung. Wah, habaib kagak rugi lo kagak akuin. Yang ngakuin ulama-ulama besar. Justru dia sendiri. Kenapa dia seperti itu nih? Almaru adu majahil. Seseorang akan menjadi musuh terhadap apa yang tidak dia ketahui. Nggak kenal maka tidak sayang. Dia akan jadi musuh terhadap apa yang tidak dia ketahui. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Makanya di sini dikatakan, kata beliau, ya, seseorang yang bodoh akan menjadi musuh terhadap apa yang tidak dia ketahuinya di kebodohan. Nggak ada musuh yang lebih dahsyat dari kebodohan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kebodohan. Amin. La ilaha illallah wal jahilu waqi'un fi tarki at-ta'at wa fi'l al-ma'asi sya'am aba fa innahu la yadri ayyu shay'in at-ta'atu allati amarahu Allah bi fi'liha wa la ayyu shay'in al-ma'siyatu allati nahahu Allah 'an irtikabiha wa la yakhruju min dhulumatil jahli illa bi nuril ilm. Kata Al-Habib Zain, seorang yang bodoh waqi'un dia akan terjatuh fi tarki at-ta'at, dalam meninggalkan ketaatan, wa fi'l al-ma'asi dan melakukan kemaksiatan, sya'am aba, mau kagak mau. Mau kagak mau, suka sama suka, suka tidak suka, orang yang bodoh akan jatuh dalam kemaksiatan. Dan sesungguhnya dia nggak tahu apa ketaatan yang Allah perintahkan, dan dia tidak tahu apa kemaksiatan yang Allah larang. Karena apa? Karena bodoh, bahaya. Saya kasih contoh. Ada orang nih bodoh, nggak ngerti. Dia pengen melakukan ketaatan, cuman kagak ngerti. Akhirnya begitu mau sholat, wudhunya kagak bener, kagak lengkap, ngusap mukanya kagak rata, ya, tangannya dilompatin. Saya mau tanya, wudhunya sah apa kagak? Habis itu sholat, khusyuk sholatnya, sampai nangis-nangis saudara. 2 jam sholatnya saudara. Bacanya Al-Baqarah dari awal sampai akhir, sambil nangis-nangis lagi bacanya. Begitu selesai sholat, saya mau tanya, tadi sholatnya dapat pahala apa dosa? Sholat pakai wudhu yang kagak sah, dapat pahala apa dosa? Dosa. At-talabbus bil ibadatil fasidah, melakukan ibadah yang rusak namanya. Ibadah tapi nggak sesuai syarat-syaratnya, ibadah tapi nggak sesuai aturannya,
Itu namanya talabus bil ibadatil fasidah. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Gara-gara bodoh. Dia nggak tahu. Pengennya melakukan ketaatan, tapi malah melakukan dosa, maksiat. Karena dia nggak bisa bedain mana ketaatan yang betul-betul ketaatan, mana yang maksiat. Na'udzubillah min. Paham atau tidak? Dan semuanya. Banyak hal. Kayak kemarin korban nih, lagi musim korban. Ya, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan korban. Kadang-kadang orang ngentengin diantaranya kalau nyembelih itu batas minimalnya dalam mazhab Syafi'i hulqum sama mari. Hulqum ini saluran pernapasan, majran nafas. Mari saluran makanan, adanya di bawah hulqum, biasanya di kayak selang. Kalau hulqum itu biasanya kayak selang AC dia modelnya. Kalau mari kayak selang biasa modelnya. Kemudian yang sunnah sempurnanya ditambah wadajain, 2 pembuluh darah arteri. Di sini nih ada 2. Biasanya ada 2 muncatu ngalir. Kalau kambing lagi dipotong, sapi lagi dipotong, itu namanya wadajain. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Hulqum sama mari wajib diputuskan seluruhnya. Kalau ada yang kesisa dikit aja, sembelihannya kagak sah, jadi bangke. Na'udzubillah min. Kadang ada orang modal semangat, yang penting motong dah, saya mau korban pokoknya. So tahu kagak belajar ilmunya, main asal motong aja. Hulkumnya kepotong, marinya masih ketinggalan. Saya mau tanya, sembelihnya sah apa kagak? Nggak sah. Saluran napasnya kepotong, saluran makanannya masih ada sisa. Nggak sah tuh. Sembelihannya jadi bangke. Orang makan bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Alasannya gara-gara kenapa dia seperti itu, pengen yang melakukan baik malah dapat dosa, gara-gara bodoh. Niatnya baik. Mau dapat pahala, niatnya baik, tapi malah dapat dosa. Kira-kira jelas atau tidak? Kesian, orang yang bodoh ini kesian. Dia niatnya pengen dapat pahala, malah dapat dosa. Niatnya pengen dapat ridho Allah, malah dapat murka Allah. Niatnya pengen mendapat derajat, malah menurunkan derajat. Na'udzubillah min. Makanya di sini dikatakan orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti halal haram, yang nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, orang yang nggak ngerti mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Kadang-kadang niatnya dia pengen melakukan ketaatan, tapi tanpa dia sadari sya'am aba, dia hendaki atau dia tidak kehendaki, dia jatuh di dalam lembah kemaksiatan, lembah murkanya Allah. Na'udzubillah min. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jahlu narun li dinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Kalau diibaratkan nih, kata beliau, kebodohan itu seperti api. Api yang melumat, membakar agama seseorang. Semakin banyak apinya, semakin habis agama seseorang, saudara. Keimanannya makin habis, makin rontok. Keislamannya makin habis, makin rontok. Yang ngebakar apinya, api kebodohan. Wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Api hanya bisa dipadamkan dengan apa? Air yang bisa memadamkan api kebodohan adalah air ilmu. Makanya saudara, Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis ini sederhana, Rasulullah katakan singkat, tapi harus jadi renungan buat kita. Ketika mulai malas-malasan ngaji, ketika mulai malas-malasan belajar, ketika mulai malas-malasan untuk ilmu sama guru-guru kita di majelis taklim, ini hadis mestinya jadi renungan buat kita deh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap ilmu agama. Amin. Berarti sebaliknya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya, Allah tidak berikan dia izin untuk memahami ilmu agama. Hati-hati. Begitu kita udah mulai malas-malasan ngaji, malas-malasan belajar, malas-malasan untuk ilmu, jangan-jangan memang Allah lagi halangi kita dari kebaikan, saudara. Allah lagi halangi kita dari kebaikan. Karena ini selama kebodohan kita pelihara, itu ibarat api, kata Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran. Ibarat api yang ngelumat iman kita, ngelumat
Islam kita ngebakar. Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air ilmu. Semakin kita belajar, semakin padam itu api. Semakin padam itu api, semakin terbuka jalan menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, nuntut ilmu di jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah jalan kita menuju surga dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah panjang umur. Setelah panjang umur, sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira yang saya jelaskan jelas atau tidak? Alhamdulillah. Nggak sampai di situ. Qala sayyidina al-arif billah Umar bin Saggaf as-Saggaf radhiyallahu anhu wa alam anna al-ilma yarfa'u al-wadhi' wal jahla yunzilu ar-rafi' faman sharufa nasabu wa adlama bil jahli hasabuhu nazala bihi al-hal wa wudi'a maqamuhu 'ala al-juhal famal hayatu illa li ahli al-ilmi wa mal mautu illa li ahli al-jahli. Ketahuilah, kata beliau, Sayyidina Umar bin Saggaf as-Saggaf, sahib Imam Wadil Ahqaf, Sayyidina Umar bin Saggaf as-Saggaf, ketahuilah bahwasanya al-ilma yarfa'ul wadhi'. Sesungguhnya ilmu itu mengangkat orang yang rendah. Sebaliknya, wal jahla yunzilur rafi'. Kebodohan itu justru merendahkan orang yang tinggi. Faman syarufa nasabu, siapa yang mulia nasabnya, tapi wa'adlama bil jahli hasabu, tapi menjadi hina karena kebodohan, perilakunya menjadi gelap gara-gara kebodohan, nazala bihil hal, turun keadaannya, derajatnya turun tuh. Wa wudi'a maqamuhu indal juhal, diletakkan makomnya bersama orang-orang yang bodoh, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi gara-gara ilmu yang rendah menjadi tinggi. Gara-gara bodoh yang tinggi menjadi rendah. Saya jadi teringat Sayyidina, kalau nggak salah Sayyidina Ja'far as-Shadiq atau Sayyidina Muhammad al-Baqir. Pokoknya salah satu imam Ahlul Bait. Beliau mengatakan kepada anaknya, ini nasabnya mulia nih, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang mulia. Luar biasa. Beliau mengatakan kepada anaknya, "Syufiya waladi, al-jahlu gabih bi wabak agbah." Al-jahlu gabih bi wabak agbah. Wahai anakku, katanya, kebodohan itu jelek banget, jelek namanya kebodohan. Udah kagak ada bagus-bagusnya dah. Tapi bi wabak agbah. Tapi kalau kebodohan ada padaku dan padamu yang nasabnya mulia, itu jadi lebih jelek lagi. Orang biasa, bukan anaknya ulama, bodoh, jelek apa kagak? Jelek. Tapi anaknya kiai, bapaknya kiai, ibunya ustazah, kakeknya kiai, bodoh, lebih jelek apa kagak? Brengsek. Lebih jelek. Lah, lu lahir di sekitar lu bisa baca kitab. Lu lahir engkong, lu udah baca ilmu. Terus lu gede begini jadi bego. Main kemana aja lu, Tong? Jelas atau tidak? Hati-hati. Kebodohan itu mengangkat, ilmu itu mengangkat yang rendah jadi tinggi. Biar kata anak bukan siapa-siapa, bukan anak bangsawan, bukan anak berdarah biru, anak orang fakir, miskin, gak mampu sekalipun, tapi kalau berilmu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Sebaliknya, anak orang mulia sekalipun, keturunan mulia sekalipun, tapi kalau bodoh, malah jadi momok, malah jadi makin jelek, malah jadi beban. Lu kagak kayak engkong lu kagak kayak bapak lu beda sendiri lu. Bagaimana lu nggak bisa nerusin? Kalau penerusin akhirnya karena maksain malah jadi bikin ngaco, saudara. Berapa banyak anak-anaknya ulama yang bapaknya alim, anaknya nggak alim, cuman gara-gara udah tuntutan mau nggak mau mesti nerusin, padahal ilmunya belum cukup, akhirnya malah ngaco. Ada apa ya begitu? Banyak. Ini yang disebutin nih, kebodohan mengangkat orang yang rendah jadi tinggi, mengangkat orang yang merendahkan orang yang tinggi menjadi rendah. Sebaliknya, ilmu mengangkat yang rendah menjadi tinggi.
La ilaha illallah. Allah. Ada apa namanya, satu orang diceritakan, ada satu orang ini akibat kebodohan ahli ibadah. Waduh, saking semangatnya ibadah, do sholat puasa nggak berhenti dia merasakan lezatnya ibadah luar biasa, nikmat banget ibadahnya luar biasa. Dia saking merasakan lezatnya ibadah, dia nggak mau nikah dengan alasan nanti kalau saya nikah, saya sibuk sama istri saya, sibuk sama anak, saya nggak bisa ibadah lagi. Akhirnya dia nggak mau nikah. Itu pilihan dia, silahkan saja. Walaupun Rasulullah SAW yang paling dahsyat ibadahnya, Rasulullah tetap menikah. Tapi memang ada orang-orang yang punya pilihan untuk tidak menikah, entah karena ilmu, entah karena ini. Tapi bukan itu masalahnya. Udah dia ibadah, dia asyik tinggal di goa akhirnya. Begitu tinggal di goa, udah ibadah aja, khalwat, ibadah. Suatu saat ada yang datang ke dia. Di samping goanya tuh dia sediain himar, keledai. Dia sediain keledai, himar. Nah, keledai ini bu, lebih gede dari kambing, lebih kecil dari kuda. Itu keledai. Nah, ya, disediain himar di samping goanya. Akhirnya suatu saat ada yang datang nanya, kamu ini apa yang kamu kerjakan sehari-hari? Oh, saya ibadah setiap hari, udah saya sibuk ibadah, udah saya nikmat ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, iya. Terus kamu kan manusia, yang namanya manusia punya syahwat atau tidak? Punya pasti. Selama nggak dikebiri pasti punya syahwat. Namanya manusia, saudara. Nah, kan kamu manusia, kamu punya syahwat. Bagaimana kamu memenuhi kebutuhan syahwatmu? Iya, itu aku sudah sediakan keledai. Kalau syahwatku datang, aku datangi itu keledai, katanya saudara. Padahal mendatangi keledai untuk memuaskan syahwat halal atau haram? Haram. Oh, min akbaril kabair, termasuk dosa-dosa yang paling besar. Orang berhubungan dengan binatang. Tapi karena kebodohannya dia pikir kalau anak bini nanti ngehalangi ibadah saya, mendingan keledai aja dah, nggak apa-apa dah, kata dia. Keledai dah. Karena kebodohannya. Akhirnya dia nggak tahu setiap hari dia sedang jatuh dalam kemaksiatan besar, jatuh dalam murka Allah Subhanahu. A'udzubillah min. A'udzubillah min dzalik. Lagi-lagi akibat bodoh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa qaddasallahu sirrahu, mudah-mudahan kita dapat keberkahannya insyaallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah suatu saat beliau didatangi satu cahaya yang menjelma, mengatakan, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Menjelma mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Kamu ini hambaku yang sudah sampai kepadaku. Sekarang abahtu lakal muharramat. Karena kamu makomnya udah sampai, udah kamu udah bebas, mau ngapain aja boleh. Kamu udah nggak wajib terikat kewajiban, udah nggak terikat larangan-larangan. Apa-apa yang haram bagi orang, bagimu aku perbolehkan, katanya. Ngakunya sebagai Tuhan nih. Bagimu udah aku perbolehkan, bebas bagimu, wahai Abdul Qadir. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ikhsa ya la'in. Nyahlah engkau, wahai zat yang terlaknat. Ternyata itu siapa? Setan, iblis. Nyahlah engkau, wahai zat yang terlaknat. Rasulullah saja, manusia termulia, manusia paling agung, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada makomnya yang lebih tinggi dari Nabi, nggak ada makomnya yang lebih hebat dari Nabi. Tapi Allah nggak izinkan buat Nabi apa-apa yang haram. Nggak sampai batas dikasih kebebasan Rasulullah. Sampai akhir hayat Rasulullah ngejalanin syariat. Apa iya aku yang jauh di bawah Rasulullah, Allah izinkan aku untuk melakukan yang haram? Ini berarti engkau bukan Tuhan, engkau iblis, nyahlah engkau. Apa kata setan tadi? Ketahuilah wahai Abdul Qadir Al-Jilani, aku telah menggoda puluhan ahli ibadah. Puluhan ahli ibadah aku telah goda dengan ini, dan mereka jatuh terperangkap dengan perangkapku. Sedangkan aku tidak bisa menggoda engkau. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu. Masya Allah. Makanya berapa banyak zaman sekarang
Sekali lagi, gara-gara kebodohan akibatnya Bu Pak. Ya, dia kalau saya udah sampai tingkat hakikat udah. Saya udah tingkat hakikat, udah bukan syariat lagi kelasnya saya. Kelasnya saya kelas hakikat, udah di atas sudah. Saya udah nggak bicara sholat lagi, nggak bicara puasa lagi, udah kelasnya udah kelas hakikat makrifat tolol, saudara. Itu namanya tolol. Yang begini musibah lagi-lagi gara-gara kebodohan. Jelas atau tidak? Saya ingat waktu di penjara, Bu. Waktu saya di penjara di hotel bintang 7. Puyeng lu. Di sini nih tetangganya ibu-ibu, saya sempat tinggal di sini nih. Bukan Polres, Mabes Polri. Dekat dari sini kan Bu ya. Kita udah lama dekat sebetulnya. Nah, saya tinggal di sini 1 tahun sama Sayyidul Walid dan Habib Rizik di penjara. Mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Ada yang mau daftar nggak anak-anak juga? Waktu itu ada satu tahanan di salah satu kamar, saya nggak sebut daerahnya dari mana, yang ngaduin ke kita teman-temannya yang sekamar sama dia. Nah, karena saya satu kamar dengan Sayyidul Walid Habib Rizik, kita di bloknya tahanan anak-anak narkoba. Nah, satu blok tuh semuanya tahanan narkoba, kecuali saya dengan Walid Habib Rizik sama Ustaz Sobri, kamar bertiga. Kamar-kamar lain sisanya tahanan narkoba. Jadi kita membina mereka, ngajar mereka di majelis ta'lim dan lain sebagainya. Itu ada satu kamar, ada satu orang di kamar tersebut. Katanya lagi belajar hakikat. Belajar hakikat. Tapi kagak pernah sholat. Dan lucunya Bu, lucunya ya, dia saban hari puasa. Buka puasa sahurnya cuma pakai nasi putih. Tapi sahurnya habis azan subuh, bukanya sebelum azan maghrib. Tolong apa kagak? Tapi kagak pernah sholat, bilangnya hakikat. Begitu ditanya, kita suruh tanya nih yang sekamar sama dia, yang adu kita suruh tanya, kenapa dia begitu? Jadi katanya dia dapat amalan. Ini kan lagi di penjara nih. Dia dapat amalan. Kalau dia bisa jalankan amalan itu, dia bisa ngilang pulang ke rumahnya katanya. Dari saya awal di penjara, Bu, sampai saya pulang dari penjara, dia kagak pulang-pulang. Makan tuh tolol. Tolol bagi-bagi apa jangan dihabisin sendiri. Maksudnya jangan diembat sendiri tuh tolol. Begitunya. Lagi-lagi musibahnya gara-gara apa? Bodoh. Repot. Kebodohan ini udah aslu kulil masaib, sebab segala musibah kebodohan. Jelas? Insyaallah. Kemudian ya, yang terakhir, qala Khalil bin Ahmad, berkata Imam Khalil bin Ahmad, ya ini Khalil bin Ahmad adalah Al-Farahidi. Dia peletak ilmu al-arud. Nah, ilmu arud ini ilmu untuk bikin syair. Kita kalau mau bisa bikin syair supaya syairnya nggak ngarang bebas, nggak aur-auran. Dalam bahasa Arab itu syair ada patok-patoknya, ada bahar-baharnya namanya. Ada rajaz, ada basid, ada tawil, ada macam-macam tuh. Nah itu namanya ilmu al-arud, supaya syairnya kagak ngaco-ngacoan. Makanya kadang satu nada bisa berbagai macam qasidah. Nah itu berarti baharnya sama tuh. Nah itu ilmunya yang dibahas namanya ilmu al-arud. Nah, pengarangnya yang pertama kali meletakkan ilmu al-arud, yang menjadi peletak ilmu al-arud adalah Imam Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Pengarang ilmu al-arud. Gurunya Imam Sibawi. Imam Sibawi ini terkenal ilmu nahwu, perintis ilmu nahwu, Al-Imam Sibawi. Mujaddid dalam ilmu nahwu, Al-Imam Sibawi. Nah ini gurunya Imam Sibawi, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu ta'ala berkata, Ar-rijalu arba'atun, orang ada 4 macam katanya. Siapa aja orang ada 4 macam? Yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama seseorang yang tahu, dan dia tahu dirinya tahu. Tahu dan tahu dirinya tahu. Artinya dia paham, dia ngerti ilmu agama, dan dia amalkan tuh ilmu agama. Dia berjalan sesuai dengan ilmunya. Apa katanya? Fadzalika alimun fattabi'uhu. Yang seperti itu orang berilmu, maka fattabi'uhu, maka ikutilah. Ikutilah.
Itu orang yang berilmu. Yang model begitu yang mesti kita ikutin, saudara. Itu yang pertama. Jadi seseorang yang tahu dan dia tahu dirinya tahu. Yang pertama nih, tahu dan dia tahu dirinya tahu. Yadri wa yadri annahu yadri. Tahu dan tahu dirinya tahu. Sadar dirinya tahu. Itu orang alim tuh, dan diamalkan ilmunya. Dia jalan sesuai dengan keilmuannya. Nah, itu ikutin yang begitu katanya. Orang yang begitu fadzalika alimun fattabi'u. Yang kedua, warajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu. Ya, tapi dirinya nggak tahu kalau dia tahu. Tahu, Tapi nggak tahu. tapi dirinya nggak tahu kalau dia Nggak tahu. tahu. Ini orang yang seperti ini biasanya orang yang dia paham hukumnya haram tapi kagak dijalanin. Dia paham gibah kagak boleh tapi tetap aja ngegibah sambil beli sayuran pagi-pagi, Bu. Dia paham riba tuh nggak boleh, tetap aja bunga abang diambilin, saudara. Padahal dosanya gede banget, gede banget. Dia paham ini itu nggak boleh tapi tetap. Dia paham ini wajib tapi kagak dijalanin. Ini dia tahu tapi kagak tahu kalau dirinya tahu. Fadzalika ghafilun, yang seperti ini ghafil, orang lalai. Faiqidu, maka bangunin. Amalin dong yang ente yang tahu, kerjain sesuai ilmu ente. Ingetin. Faiqidu, orang seperti itu orang yang sedang lalai, maka bangunin, sadarkan dia. Yang kedua ya, tahu dan tidak tahu dirinya tahu. Yang ketiga, orojulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, seseorang yang tidak tahu. Tidak tahu tapi dia sadar tahu dirinya tidak tahu. Nah, kalau tadi yang pertama, yang kedua tahu. Cuman bedanya yang pertama tahu dan dia tahu dirinya tahu. Yang kedua tahu dan dia tidak tahu dirinya tahu. Karena kalau yang ketiga dia nggak tahu. Tapi dia sadar dirinya kagak tahu. Sadar dirinya bodoh. Sadar saya ini nggak punya ilmu. Sadar saya kagak paham apa-apa. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyidu. Orang yang seperti itu berarti orang yang sedang mencari petunjuk, maka berilah dia petunjuk. Nah, kayak kita sekarang nih. Nah, kita merasa kita bodoh, kita merasa kita nggak punya ilmu, makanya kita ngaji. Bagus. Orang kalau udah sadar penyakitnya dia bakal berobat, saudara. Nah, yang repot orang nggak sadar penyakitnya apa. Sadar aja penyakitnya aja kagak tahu, bagaimana mau berobat. Nah, ini yang keempat yang paling bahaya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu tapi dia nggak sadar dirinya nggak tahu, ngerasanya paling ngerti sendiri, ngerasanya paling pinter sendiri. Ini mirip-mirip itu sama Panji Kutilang tuh, Bu. Ngerasanya paling tahu sendiri. Agama diubek-ubek, fikih mazhab Soekarno lah. Sejak kapan Soekarno punya mazhab, saudara? Betul atau tidak? Ini bahaya yang begini nih. Rajulun la yadri, nggak tahu, wala yadri annahu la yadri, dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kadang-kadang kita tanpa kita sadar kita seperti ini. Kadang-kadang kita nggak tahu tapi merasa tahu. So tahu, sotoy. Bahasa orang Kebayoran sotoy. Nah, udah sotoy ngocol lagi, saudara. Tahu ngocol? Nyolot. Ngocol banget loh. Kalau bukan orang Kebayoran nggak tahu tuh bahasa tuh. Itu bahasa dari planet Kebayoran namanya. Fadzalika jahilun farfudu. Orang yang kagak tahu dan kagak tahu dirinya kagak tahu, fadzalika jahilun, ini orang bodoh, orang bego, farfudu, tolak yang begitu. Udah kagak tahu, so tahu. Udah gitu mau ngatur gurunya mulu lagi. Udah dia yang kagak tahu, gurunya mau diatur mulu. Wah, di guru nurut lagi. Gara-gara yang so tahu nih banyak duit, nurut. Banyak yang begitu? Banyak apa yang begitu? Jangan. Kalau kita nggak tahu, sadari diri kita tidak tahu. Sehingga kita sadar penyakit kita. Kalau sadar penyakit kita apa, kita akan berobat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja untuk pembahasan yang kitab yang
pertama. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah mudah-mudahan menjadikan kita, anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Kemudian kita baca kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Ma huwa tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala. Tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala min wajhayn. Ahaduhuma min jihati sam'i wan naqli. Wa dhalika bil isqa'i ila ma akhbara bihi ta'ala an nafsihi fi kutubihi wa ala alsinati rusulihi. Halaman 8 yang bagian bawah. Halaman 8 bagian bawah. Fi kutubihi wa ala alsinati rusulihi min asma'ihil husna wa sifatihil asna. Qala Allah ta'ala jalla wa thana'uhu wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ila akhiri ma qala. Di pertemuan yang lalu kita udah bahas ya, apa sih kewajiban pertama bagi seseorang? Ternyata kewajiban pertama bagi seseorang adalah mengetahui apa yang wajib, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengenal Allah di sini apa? Mengetahui apa saja sifat wajib bagi Allah, apa saja sifat mustahil bagi Allah, apa saja sifat jaiz bagi Allah, apa saja sifat-sifat yang wajib, mustahil, jaiz bagi para rasul dan seterusnya. Karena itu kaitannya nanti dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban pertama seseorang adalah mengenal Allah. Nah, makanya alhamdulillah kita dari kecil kita tinggal di lingkungan yang mau nggak mau bikin kita jadi mengenal Allah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Sama kiai-kiai kita, habaib-habaib kita dari dulu di masjid-masjid kita diajarin baca sifat 20. Sebelum kita ngaji kita baca dulu. Wujud mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Lagi wujud mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sallu ala nabi. Itu kewajiban kita pertama sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana mungkin kita mau beribadah kepada Allah tapi kita nggak tahu, kita salah, kita pikir na'udzubillah min dzalik Allah serupa dengan makhluk, atau ada yang membayangkan Allah nggak mendengar apa yang dia katakan, Allah tidak melihat apa yang dia lakukan. Bagaimana mungkin dia mau jadi hamba Allah sedangkan dia membayangkan, menyifati Allah dengan sifat yang salah. Na'udzubillah min. Maka ini kewajiban pertama kita bagi seorang hamba Allah
untuk mengetahui dengan benar sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sekarang caranya kita tahu sifat-sifat Allah? Tariqul ilmi bihi Subhanahu wa Ta'ala, cara mengetahui, jalan mengetahui sifatnya, jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tariqul ilmi bihi, jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bihi billah. Min wajhin, ada dua cara. Ada dua cara. Ahaduhuma min jihati sam'i wan naqli. Yang pertama dengan cara mengetahui jihati sam'i wan naqli, mengetahui dalil-dalil nakli. Sama, mendengar, artinya mengetahui dalil-dalil nakli, dengan mengetahui dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara yang pertama. Saya kasih ringkasnya dulu, Bu, sebelum saya masuk ke kitabnya. Saya kasih ringkas dulu. Kita kalau belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam itu satu, sama tuh, maknanya sama. Ilmu ini punya beberapa nama, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah. Itu punya definisi. Definisinya apa? Kata ulama, ilmun yubhatsu fihi an itsbat al-aqaid an itsbatil aqaidid diniyatis sahihati bil adillatil qat'iyatil aqliyatil naqliyati, atau bil adillatil qat'iyyati sawa'un kanat aqliyatan atau naqliyatan. Ya, ilmu akidah, ilmu tauhid ini ilmu yang ngebahas tentang menetapkan keyakinan beragama yang benar. Urusan hati ini urusan urusan akidah, keyakinan. Menetapkannya dengan apa? Dengan dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang nggak ada keraguan sama sekali. Dalil-dalil yang udah final sifatnya. Baik dalil-dalil tersebut berupa dalil akli, dalil yang pakai akal kita, atau dalilnya dalil nakli. Nakli ini nukil, artinya kita cuma nerima dari Al-Quran dan dari hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi dua itu tuh. Caranya ada dua. Kalau kita mau mengenal Allah, caranya cuma dua. Yang pertama melalui dalil nakli. Bagaimana Allah menyifati dirinya dalam Al-Quran. Cuma nanti cara memahami ayat-ayat sifatnya mesti benar. Nanti akan kita bahas di pertemuan lain insya Allah. Dan yang kedua melalui dalil akli. Nah, dari dalil nakli, dalil akli ini ulama narik kesimpulan sifat wajib ada 20. Kita tuh ibarat kita tuh yang diajarin engkong kita udah instan. Udah jadi, lu tinggal makan doang nih, Tong. Yang diajarin guru-guru kita. Lu tinggal makan doang nih. Lu tinggal hafalin doang nih. Biasanya nanti begitu belajar baru diajarin dalil-dalilnya. Tapi dirumuskan sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya ada satu. Dari mana itu semua diketahui? Dari dalil akli, dari dalil nakli. Jelas atau tidak? Sumbernya ini. Kita mengetahui Allah wajib. Sumbernya caranya bagaimana? Dari dalil akli, dalil nakli. Nah, kita kembali ke kitab. Wadhalika, bagaimana itu dari segi sama dan nakal? Bil isra, dengan mendengarkan dengan seksama. Isra itu mendengarkan dengan seksama. Ila ma akhbara bihillahu ta'ala an nafsih, kepada apa-apa yang Allah informasikan tentang dirinya. Fi kutubihi wa ala alsinati rusuli, di kitab-kitabnya dan melalui lisan rasul-rasulnya. Min asma'ihil husna, dari nama-namanya yang mulia, wa sifatihil asna, dan sifat-sifat yang agung, yang tinggi. Allah sendiri yang ngabarin dalam Al-Quran. Qala Allah jalla thana'uh, Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ini Allah lagi ngabarin tentang dirinya. Dialah Allah alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selainnya. Berarti ada Tuhan nggak selain Allah? Ada. Dari mana kita tahu? Dari Allah sendiri yang ngabarin. Ya kan? Beriman nggak? Yakin nggak? Yakin. Oke, jawab berimannya lemes banget nih. Beriman nggak? Beriman. Alhamdulillah. PR saya panjang tadi kalau ada yang jawab nggak beriman. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui apa yang baik yang tidak nampak, yang gaib atau yang syahadah yang nampak.
Huwar Rahmanur Rahim, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, Al-Malik, dialah Raja, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah amma yushrikun. Wallahu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Lahul Asmaul Husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini kalau saya terjemahin satu-satu panjang, ibu-ibu tinggal lihat terjemahan Asmaul Husna. Semuanya lengkap. Artinya, dari mana kita tahu sifat-sifat Allah ini? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang ngabarin. Nah, itu cara kita mengenal Allah. Kita mendengar ayat-ayat yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas atau tidak? Jelas. Walaupun nanti ada ayat-ayat sifat yang jangan salah memahaminya. Nanti di situ tuh perdebatan keras antara kita dengan Wahabi. Ayat-ayat sifat. Bagaimana memahami wallahu 'alal arsy istawa, yadullahu fawqa aydihim. Itu jangan salah tuh. Nanti akan kita bahas di pertemuan khusus. Terlalu panjang kalau saya bahas sekarang. Yang penting intinya poin globalnya itu yang saya mau sampaikan, bahwasanya kita mengenal Allah melalui sifat-sifat yang dikabarkan sendiri oleh Allah Subhanahu. Begitu juga dalam hadis. Dalam hadis riwayat kalau nggak salah riwayat Turmudi atau riwayat siapa nih? Hadis riwayat Turmudi, na'am. Hadis riwayat Al-Imam Turmudi. Rasulullah SAW bersabda. Ini motivasi nih buat ibu-ibu sekalian, buat anak-anaknya. Ini hadis langsung Rasulullah yang ngabarin. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama. Mi'atan ghaira wahid. Ya, 100 kurang 1. Nama-namanya Allah Asmaul Husna. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, ahsaha ini maksudnya bisa mencakupnya seluruhnya. Dalam riwayat lain menghafalnya. Siapa yang bisa mencakup seluruhnya 99 nama ini, siapa yang bisa hafal, jaminan dari Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Itu lanjut tuh hadisnya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razzaqul fattahul alimul qabidul basitul qabid ila akhir sampai ke as-sabur. Saya nggak terjemahin satu-satu tuh. Kalau terjemah satu-satu nanti ngajinya tentang Asmaul Husna. Nah, waktunya nggak cukup kita. Intinya dari mana kita tahu Allah bersifat dengan sifat-sifat ini? Dari Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya kita mengenal Allah melalui dalil nakli. Jelas atau tidak? Jelas. Faham atau tidak? Beb, apakah sifat Allah cuma 99? Enggak. Ada sifat-sifat lain yang Allah sebutkan, Nabi sebutkan, nggak masuk dalam 99 ini. Ada. Sifat Allah nggak cuma 99. Ada banyak. Tapi yang kebetulan disebutkan dalam hadis ini 99. Tapi yang wajib kita hafal 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat ya. Itu merupakan intisari, perasan tuh dari 99-nya. Yang mana yang wajib bagi Allah, yang mana yang mustahil bagi Allah, yang mana jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini jelas atau tidak? Intinya yang ingin saya sampaikan di sini, kita mengenal Allah yang pertama melalui dalil nakli, melalui informasi yang dikabarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Paham? Yang kedua, min jihatin nadharil akli, melalui dalil akli, dari segi dalil akli, nazar akli, meninjau dengan akal. Wal istidlal bil masnu' ala sani' wa bil athar ala mu'athir. Dan dengan mengambil kesimpulan, bil istidlal, dengan berdalil, mengambil kesimpulan. Bil masnu' dengan adanya yang diciptakan, mengambil kesimpulan apa? Ala sani', atas adanya pencipta. Kita ambil kesimpulan, dengan adanya yang diciptakan berarti ada pencipta. Dengan adanya athar berarti ada mu'athir. Dengan adanya bekas terjadi segala hal ini, dampak segala hal, berarti ada yang memberikan dampak. Dengan adanya dampak segala hal terjadi ini, berarti ada yang memberikan dampak, ada yang mu'athir. Jelas atau tidak? Itu pakai akal. Itu salah satu kewajiban kita nazar, pakai akli, saudara. Pakai akal.
Makanya bagaimana caranya? Wadzalika bitadabbur fil makhluqat wal i'tibar fil masnu'at. Caranya bertadabbur fil makhluqat, tadabbur makhluk-makhluknya Allah. Wal i'tibar fil masnu'at, dan ngambil pelajaran dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu disuruh tadabbur, kita ngelihat nih, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya ini segumpal jantung, jantung nih segumpal daging. Tapi gara-gara dia masih berdetak, kita masih hidup. Padahal cuma segumpal daging doang, Bu. Andai kata segumpal daging itu diganti pakai daging sapi kemarin korban, Bu, mau dikompak bagaimana lagi, kagak bisa hidup kita. Allah nyiptain dalam diri kita segumpal daging. Selama segumpal daging itu masih berdetak, dia masih memompa, sehingga darah itu mengalir ke kepala, darah itu mengalir ke seluruh tubuh, kita masih hidup. Begitu berhenti aja tuh segumpal daging, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi, selesai. Dan Allah jaga tuh segumpal daging, nggak berhenti bergerak dari kita lahir sampai kita mati, sampai ajal kita dijemput, saudara. Kira-kira siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Ada ribuan sel dalam tubuh kita, ada ribuan saraf dalam tubuh kita. Allah jaga tuh semuanya, nggak sampai bergeser. Begitu bergeser dikit aja, Bu, ya Allah. Kalau bahasa orang dulu nangis Cina, Bu. Beneran? Nangis Bombay. Bahasa orang dulu tuh. Saya pernah ngerasain. Waktu saya di penjara, kena saraf kejepit. Gara-gara terlalu banyak duduk dengan posisi yang salah. Itu tuh kalau duduk posisi mesti tegak, Bu. Jadi kalau duduk, sebenarnya bukan tegak atau nggak tegaknya. Yang menjadi tumpuan itu, mohon maaf, pantat kita. Jangan yang jadi tumpuan tulang ekor. Kadang-kadang kita duduk miring, yang jadi tumpuannya tulang ekor. Itu kalau terlalu lama, itu bahaya. Dia bisa neken bantalan-bantalan tulang yang di atas-atasnya, sehingga nanti neken ke saraf. Itu yang disebut saraf kejepit, HNP. Disebut saraf kejepit. Nah, saya waktu di penjara, ternyata saya terlalu sering duduk dengan posisi miring, baca buku lama di penjara, saudara. Terlalu sering duduk dalam posisi miring, dan itu terjadi sampai berbulan-bulan. Sebulan terakhir sebelum saya keluar penjara, tahu-tahu habis sholat, waktu itu sholat asar, saya ingat. Habis sholat asar, begitu lagi ruku, mau bangun kagak bisa, jatuh. Nah dari situ kagak bisa bergerak sebulan, Bu. Itu bergerak dikit aja rasanya, Allah, kayak digebukin dinosaurus, Bu. Sakit, bener sakit. Itu kenanya di mari, tapi nyetrumnya tuh sakit sampai ujung jempol. Sakit, bergerak aja nggak bisa. Saya baru kali itu nangis gara-gara sakit, baru kali itu. Alhamdulillah, nangis gara-gara sakit patah hati nggak pernah, Bu. Tapi nangis gara-gara sakit tuh, ngerasain penyakit itu nangisnya guling-guling, Bu. Nggak sanggup, udah bergerak aja nggak sanggup. Saya ke kamar mandi itu digotong sama murid-murid kita, para tahanan-tahanan yang di dalam. Itu mereka tuh ngompresin agar ngurangin rasa sakit, ya. Dikompresinnya tuh sampai-sampai ada murid-murid kita, tahanan-tahanan narkoba di dalam nih, yang udah jadi murid-murid kita yang ngaji di dalam penjara. Itu dia ngompresin, megang kompresan sampai 2 jam, 3 jam telaten. Itu dikompresin, airnya udah mendekati panas, dia bilang nggak berasa. Ditambahin lagi panasnya, nggak berasa. Ditambahin anak, iya aja lagi. Ternyata udah full air panas mendidih, saya kagak ngah. Baru berasa sedikit. Saking udah baalnya tuh, udah sakit, udah nggak kuat, sampai air panas melepuh, udah nggak berasa. Begitu sakitnya hilang, kulitnya melepuh, baru berasa. Saya pengen saya bahas ini, saya bukan mau curhat, bukan. Yang saya pengen bahas di sini, subhanallah, ini saraf Allah jaga seumur hidup kita. Nggak bergeser. Begitu bergeser dikit, kelenger kita. Siapa yang menjaga ini? Allah. Siapa yang menjaga ini? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Belum lagi kalau kita bicara, ya Allah, alam semesta. Ini kita sekarang di Kebayoran, Jakarta Selatan. Di kecamatan mana masuk ini? Kebayoran Baru. Kelurahannya? Gandaria. Kelurahan kita di Kelurahan Gandaria Utara. RT berapa, RW berapa? RT 2 RW 6. RT 2 RW 6. Kita di Kelurahan Gandaria Utara, di Kecamatan Kebayoran Baru, di Kota Madia, Jakarta Selatan.
Kita di Provinsi Jakarta. Provinsi Jakarta adanya di Indonesia. Indonesia adanya di Asia Tenggara. Asia Tenggara adanya di Asia. Asia adanya di bumi. Bumi adanya di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ada di antara ribuan jutaan galaksi-galaksi lainnya. Bumi aja tuh sama di antara planet-planet lain tuh nus tuh. Mars, kasih lapor zaman SD itu belajarnya tuh serupa. Planet-planet tuh, ya Allah, benda-benda angkasa satu aja bergeser dari posisinya, Bu. Ini kalau nggak jilbab ibu berantakan semuanya nih. Satu aja bergeser, Bu, dari posisinya. Satu aja bergeser dari posisinya. Hancur apa kagak? Hancur. Bumi kecil bumi, saudara. Apalagi kita yang ada di RT berapa tadi? RT 2 RW 6. RT 2 RW 6. Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Waduh. Buminya aja kecil, apalagi kitanya. Dia kagak berbenturan satu sama lain. Lautan. Ya ini bumi lebih banyak airnya daripada darat nih, Bu. Lautan itu lebih luas dari daratan. Andai kata tuh air tumpah ke darat, habis apa kagak kita? Ini bumi lebih banyak airnya loh daripada daratannya. Tapi Allah jaga tuh air tetap di tempatnya. Sekali-sekali doang kadang digenit main ke atas, saudara. Kacau balau tuh udah. Tapi kayak ada batasnya, padahal nggak ada temboknya. Pantai sepanjang-panjang, yang ada temboknya cuma di Jakarta Utara doang. Di wilayah-wilayah lain nggak ada temboknya. Tapi kagak tumpah tuh air. Siapa yang bikin begitu? Ini tafakkur namanya. Kalau ini semua ada, pasti ada penciptanya. Maka penciptanya yang maha besar, yang maha agung adalah Allah. Ini juga salah satu cara kita mengenal Allah Subhanahu. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Makanya dosa. Sedikit sebelum kita tutup habis ini. Nah, atau azan, biar azan dulu. Marhaban bil qaili adlan wa bis salati marhaban wa ahlan. Iya, Mi. Tapi sudah sekali. Main demi. Jangan juga lagi masukkan. Jadi yuk. Dia main tangan ngaji dulu. Aku lagi ngaji. Nah, Mungkin ada ibu aku kata sama. Ada di rumah sih, kayaknya ada di rumah belum dapat ngaji. Ada. Tapi berkah sama aku. Iya, makasih. Udah aku udah bilang. Iya. Makasih banyak. كلمات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيع وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ini enaknya kalau di rumah biar kata udah azan masih bisa lanjut dikit ya, Bu ya. Alhamdulillah. Berarti enakan di sini mau di masjid lanjutnya. Bu. Ya. Kita tanya yang di jalanan nih. Bu. Enakan di mari apa di masjid?
Oh di sini. Dan yang head bisa ikut ngaji ya. Alhamdulillah. Enaknya di sini yang head bisa ikut ngaji. Insya. Berarti mulai bulan depan ngaji di sini terus. Insya Allah. Baik. Ya. Ini kita dengar masih ada yang azan di masjid-masjid lain. Ini ilmu nih saya kasih. Kalau ada azan di beberapa titik, yang mana yang mesti kita jawab, Beb? Yang dekat. Cukup satu. Pokoknya mau dekat, mau jawab, pokoknya yang kedengeran cukup satu. Ente jawab satu, udah dapat kesunahannya. Walaupun yang lain nggak dijawab. Jelas? Jadi walaupun kita udah jawab satu, masih ada yang lain azan, nggak apa-apa kita lanjut ngaji. Jelas? Dan azan ini cara jawabnya bisa dua. Bisa dijawabnya satu-satu kayak tadi, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Bisa juga dirapel. Di akhir. Udah selesai azan semuanya, kita ngejawab satu-satu tuh semuanya. Bisa seperti itu, ada dua cara. Makanya kadang kalau ada guru-guru kita azan masih ngajar, jangan suzon. Jangan ada ilmunya ternyata. Oh bisa juga, ada pilihan. Jawabnya di akhir. Jelas atau tidak? Nah kembali ke pembahasan kita. Nah perhatikan baik-baik Bu. Perhatikan nih sebelum kita tutup nih. Ini ilmu nih, perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kita wajib mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Tadi dari dalil nakli. Ya kita mengenal Allah dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan kepada kita. Kemudian yang kedua melalui dalil akli. Kita pikir pakai akal kita. Oh, di segala sesuatu nggak mungkin nggak ada penciptanya yang begitu hebat, begitu luar biasa ini. Maka penciptanya adalah Allah. Penciptanya maha besar, maha kuasa, maha kuat. Berarti adalah Allah. Itu namanya dalil akli. Oh. Nggak boleh kita kalau dalam fikih Bu, perhatikan baik-baik, ada namanya taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Kenapa ente begini? Ya pokoknya begini hukumnya. Kalau dalam fikih kita orang awam nih yang nggak sampai tingkatan ijtihad ke Imam Syafi'i, maka wajib hukumnya kita taklid. Wajib hukumnya kita taklid. Nggak boleh kita sok-sokan, wah pokoknya saya mau langsung ngambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh tuh. Dalam fikih kita nggak punya kapasitas untuk itu. Orang awam seperti kita wajib hukumnya taklid. Itu dalam fikih. Kenapa ente subuh baca kunut? Pokoknya ente ngikutin Imam Syafi'i. Kenapa ente begitu lupa tasyahud awal ente sujud sahwi? Sunnah sujud sahwi. Pokoknya ente ngikutin Imam Syafi'i. Kenapa waktu maghrib ente dari begitu terbenam matahari sampai hilangnya mega merah? Ya pokoknya karena ente ngikutin Imam Syafi'i. Anda nggak tahu mana pokoknya karena ngikutin Imam Syafi'i. Andai kata Anda tahu dalilnya ya sekedar tahu aja, tapi hakikatnya Anda ngikutin ijtihadnya Imam Syafi'i. Itu dalam fikih hukumnya tapi dalam akidah haram taklid hukumnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan imannya diperdebatkan orang taklid. Taklid dalam akidah bagaimana maksudnya? Ikut-ikutan. Kenapa ente bilang Tuhannya Allah? Ya pokoknya bapak saya bilangnya begitu. Nggak boleh tuh. Kenapa ente bilang Allah cuma satu? Ya pokoknya saya tahunya dari bapak saya begitu. Haram tuh, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu digoyang imannya bakal lepas. Dia mesti tahu alasannya. Ini tujuan kita belajar tuh ini. Kenapa ente bilang Tuhan satu? Yang pertama karena Anda dengar Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Allah satu, Allah nggak berbilang. Yang kedua karena andai kata Tuhan lebih dari satu, ini dunia udah hancur. Bini aja lebih dari 1.000, saudara. Betul apa kagak? Bini lebih 1.000. Perusahaan kalau pimpinan tertingginya lebih dari 1, kacau apa kagak? Kacau. Yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu, saudara. Kalau Tuhan lebih dari 1, waduh, kacau. Yang satu pengen matahari terbit, yang satu pengen matahari terbenam. Yang satu pengen Ustazah Umana diciptakan, yang satu pengen nggak diciptakan. Jangan ada tuh bikin rusuh akhirnya kata yang satu tuh. Kacau apa kagak? Tapi apakah itu terjadi? Enggak, berarti Tuhan hanya satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, yang satu pengen planetnya bergeser ke kiri, yang satu pengen bergeser ke kanan, tebelah akhirnya saudara. Laukana fihi ma alihatun ghairallah la fasadata. Andai kata di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, udah rusak tuh. Karena ada macam-macam keinginan yang berbeda. Berarti mungkin nggak ada Tuhan lebih dari satu. Berarti Tuhan ada berapa? Satu. Berarti maha
Bisa. Jelas atau tidak? Tuh ibu tahu alasan itu aja berarti ibu udah nggak taklid tuh. Alhamdulillah. Jadi jangan juga bahlol-bahlola. Nah, kenapa Tuhan satu? Ya pokoknya gue taunya begitu dah. Nggak lebih, pokoknya taunya begitu. Itu namanya taklid dalam akidah, nggak boleh. Kalau dalam fikih, iya. Saya ngikut apa kata Imam Syafi'i. Saya ngikut apa kata Imam Ibn Hajar. Saya ngikut apa kata kiai-kiai saya yang ngajarin dari kitab-kitab. Itu fikih. Walaupun nggak tahu alasan hukumnya nggak apa-apa. Itu fikih. Taklid dalam fikih bagi yang tidak mampu berijtihad seperti kita hukumnya tapi taklid dalam akidah. Maksudnya taklid dalam akidah ini bukan berarti kita nggak boleh ikut Asy'ari, bukan. Maksudnya taklid dalam akidah. Kenapa engkau bilang Allah satu? Kenapa engkau mengatakan Allah itu ada? Kenapa engkau mengatakan Allah nggak boleh sama dengan makhluk? Nggak boleh, kita alasannya karena ikutan. Alasannya harus dengan penuh kesadaran. Saya mengatakan Allah Maha Satu karena satu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Saya mengatakan Allah hanya satu karena kalau ada Tuhan lebih dari satu, hancur ini semuanya. Karena ada keinginan yang bertentangan, runyem semuanya, rusak semuanya, saudara. Maka tidak mungkin Tuhan lebih dari satu. Berarti Allah Maha Esa. Jelas atau tidak? Nah, itu wajib tuh dalam ilmu akidah. Itu kita bisa tahu itu semua dengan dalil akli, dengan dalil. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan doain, ini saya insya Allah siang ini mau berangkat langsung dari sini. Saya langsung ke tempat janjian teman-teman, langsung berangkat ke Gresik buat haul. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Wali Kutub. Mudah-mudahan saya niatkan pengajian ini ibu-ibu semuanya dapat berkah insyaallah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah thumma ila ruh sahibul haul al-habib al-imam al-kutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wa usulihi wa furu'ihim an Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim bid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bib tanya dikit aja. Ayo silahkan pertanyaan saya buka sebentar 5 menit. Ya. Bib, ini kan cara kita kenal Allah dengan nakli dan akli. Terus kalau orang yang gila, yang bego, yang kita aja yang punya akal ini baru paham sekarang. Nah, dari RT, RW, kelurahan, camat, mereka ngikutin tuh Habib ngomong tuh, iya ya. iya. Terus kalau emang dia nggak ada cara lain, Bib, yang ketiga pilihan bagi orang-orang yang nggak punya berakal gitu. Nah, perhatiin tadi Ustazah, buka kitabnya halaman 8. Lihat atas, yang jim. Soal jawab yang atas. Coba jimnya Ustazah baca. Awwalu. Yang atas Ustazah, iya. Awwalu ma yujibu ala yajibu ala mukallafi. Stop. Awwalu ma yajibu alal mukallafi. Hal pertama yang wajib atas mukallaf. Mukallaf itu apa artinya? Akil balik. Yang berakal yang balik. Berarti kalau nggak berakal wajib gak dia? Nggak wajib. Orang nggak berakal, nggak ngerti tauhid, dia orang gila. Ya. Artinya dia nggak nyampe ke Tuhan gitu. Nggak apa-apa, dia nggak wajib. Sia-sia dong diciptain dia. Nggak sia-sia juga. Sia. Dia nggak sia-sia juga. Dia mungkin gilanya dia menjadi sebab dosanya dia diampuni sama Allah Taala. Kemungkinan besar gilanya dia menjadi sebab dia diampunin. Mungkin kalau dia nggak gila beneran, dia malah gila sama maksiat, bagaimana? Mungkin hikmahnya gara-gara gilanya dia, dosanya dia diampunin, nggak dihisab sama Allah, langsung masuk surga. Kayak anak kecil. Anak kecil kan belum wajib. Begitu dia mati langsung masuk rahmat Allah buat dia. Nah, begitu dia tahu-tahu, na'udzubillah min dzalik, begitu mau balik gila, sampai mati gila, nggak kena hisab. Berarti mati masuk surga. Rahmatnya Allah buat dia. Ada yang mau begitu? Nah, masuk surga kagak mau. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah kasih kita akal yang sehat, hati yang bersih. Amin ya rabbal. Jadi kewajiban itu untuk orang yang punya akal. Orang yang gila, dia nggak mukallaf, nggak kena tuntutan hukum, baik hukum yang berkaitan dengan akidah atau hukum yang berkaitan dengan syariat. Orang gila nggak wajib sholat, orang gila nggak wajib puasa,
Orang gila aja kalau ngerusakin barang orang kagak ganti. Yang ngeganti walinya. Yang teledor ngejagain dia. Itu namanya juga orang gila. Makanya jangan gila. Jelas ya? Ya si Habib. Paham Ustazah? Paham. Jadi orang gila ini nggak wajib, nggak kena, nggak mukallaf. Dia ghairu mukallaf, dia tidak mukallaf. Mudah-mudahan Allah kasih kita selamat insyaallah. Ayo kita baca zikir penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Thumma ila ruhul walid Abdurrahman mar'atas walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami' an Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah adkhilhum al-jannah birahmatih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya lihat ibu-ibu masih banyak yang belum bawa buku catatan. Nah, saya kalau udah ngaji ilmu banyak-banyak sampai rumah hilang nanti kalau nggak dicatat ya Bu ya. Sampai rumah udah hilang, lupa buka Shopee langsung lupa ilmunya Bu. Melihatnya keranjang-keranjang yang belum diceklis-ceklisin. Iya, sayang ya. Bahkan bahasanya agak kasar dikit, mohon maaf. Ya, al-ilmu saydun wal kitabatu ghairu. Ilmu itu ibarat buruan. Pulpen buat kita nyatet itu ibarat talinya. Itu ngeburu capek-capek, kagak diikat. Kata ulama faminal hamaqati, termasuk kebodohan.
Ente udah ngeburu, ngejar, capek-capek, setengah mati, begitu dapat kagak diikat. Bodoh apa kagak? Tadi kan kita lagi belajar, kita pengen selamat dari kebodohan. Jangan sampai kita terjebak dengan kebodohan itu sendiri. Bisa beli buku tulis? Bisa beli pulpen? Nah, saya nggak mau lihat di pertemuan yang akan berikutnya nggak bawa buku tulis, nggak bawa pulpen. Setrap. Ya, setrap, jangan disetrap juga. Direkam boleh, tapi biasanya ganti HP rekaman hilang. Betul Bu ya? Nah, saya masih ingat catatan zaman saya sekolah dulu, sampai sekarang masih ada. Tapi catatan yang saya nyatat di handphone, dari handphone ke handphone hilang. Nah, berkah, catatan itu berkah. Nanti juga sekali-sekali kita baca. Apalagi setiap nyatet ditanggalin. Ini pengajian tanggal sekian. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita buka sambil senyum-senyum Bu. Ini nih waktu lagi dibego-begoin sama Habib. Bahas bego-bego, bahas bahlul, jahal. Nah, ya. Siap bawa buku pertemuan yang akan datang? Siap bawa pulpen? Saya jujur Bu, saya ini keliling ngajar capek. Saya ngajar yang pengajian bulanannya sebulan 19 titik. Belum ngajar di pesantren, belum ceramah hampir tiap malam Saudara. Ya, tapi saya hilang capek saya kalau lihat di majelis taklim murid saya ada yang bawa pulpen, bawa buku, nyatet, semangat, rajin, hilang capek saya. Senang, girang hati saya. Lebih girang dari disediain sayur asem Bu. Lebih girang. Sayur tangkar ya sekarang. Ya, siap bawa pulpen, bawa buku? Siap. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu, Beb.